Jadi saya ingin sampai hari ini, saya ingin maksimalkan untuk menjalankan mandat sebagai Gubernur Jawa Timur. Tapi sudah ada komunikasi nggak dari partai-partai tersebut? Ya kalau komunikasi, kita komunikasi lah. Oh, ada komunikasi, baik. Boleh dibocorkan lebih Oh, enggak lah. Tapi ada ya komunikasi itu ya? Kan Pak Anies ketua asosiasi Pemprov, iya. Jadi gubernur dengan gubernur kita punya grup dikomandani Pak Mendagri, sambil komunikasi tentu terbangun. Ya. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami, dan kenapa beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain level sebesar semacam Pak Mahfud MD, dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Itu tugas yang diberikan oleh Capres kepada kami tim 8 untuk mematangkan itu, untuk melakukan proses penjaringan, mendiskusikan itu dalam banyak variabel metodologi mekanisme. Satu, tentu sebangun dengan aspirasi publik, siapa yang diinginkan oleh publik. Yang kedua, kami akan sowan, kami akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik untuk mendapatkan input siapa yang kemudian dikehendaki. Jadi proses sowan ini, proses silaturahmi ini kami lakukan secara berjenjang untuk mendapatkan masukan yang kaya gitu. Siapa sih yang sebenarnya, why not the best itu menjadi best of the best gitu. Tergantung Anies saja mana yang menurut pandangan dia dan seluruh partai-partai yang mana yang cocok. Itu saya tidak mampu tim kecil apa. Kalau kita berdiskusi bagaimana apa itu cara mengatasi masalah ekonomi ke depan dan jangka pendek yang berlanjut. Pimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama, dia adalah yang dekat dengan rakyat, secara elektabilitas ada. Yang kedua, dia juga memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia masa depan yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS, terkait wakil itu kita akan serahkan ke Pak Anies, itu yang pertama. Yang kedua, akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah, emang ini pasangan ideal untuk memenangkan Capres dan membangun Indonesia di masa depan. Hovifah, Yeni Wahid, dan Mahfud diusulkan jadi Cawapres Anies Baswedan. Anies Baswedan mendapat usulan figur yang dinilai tepat menjadi bakal calon presiden Cawapres pendampingnya. Nama-nama yang diajukan ialah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, putri kedua Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid Gus Dur, Yeni Wahid, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Nama figur yang mereka sebut seperti yang sudah muncul di media. Ya, ada nama Hovifah, Yeni Wahid, Mahfud MD, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Effendi Choiri atau Gus Coy saat dihubungi dikutip Rabu 3 Mei. Selain itu, ada juga sejumlah figur lain yang diusulkan, yakni mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Aqil Sirot, hingga Wakil Ketua Umum PBNU 2010 sampai 2015 As'ad Ali. Effendi mengatakan ia menerima usulan itu saat bersilaturahmi ke sejumlah tokoh agama di Jawa Timur. Para tokoh agama setuju bakal Cawapres Anies dari kalangan Nahdlatul Ulama NU. Mereka pada umumnya ingin pasangan Mas Anies dari NU, ucap Effendi. Effendi tak menjawab lugas saat dikonfirmasi soal nama-nama tersebut yang paling mendekati dan sesuai kriteria Cawapres Anies. Ia menilai masing-masing figur punya keunggulan. Semua punya keunggulan, tinggal mana yang lebih tepat, ujar Effendi.